Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu kembali dengan saya Tati Tisnawati MPD, guru SMP Negeri 1 Enam Lingkung. Pada video yang kedua ini, kita akan membahas tentang bilangan berpangkat 0, bilangan berpangkat bulat negatif, dan notasi ilmiah. Nah, semoga Ananda sekalian bisa mempelajari dengan baik materi ini. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua ini adalah yang pertama, Ananda harus bisa menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat negatif dan bilangan berpangkat 0. Yang kedua, Ananda harus mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi bilangan berpangkat bulat negatif dan bilangan berpangkat 0. Dan yang terakhir, Ananda juga harus bisa menjelaskan dan menyatakan suatu bilangan ke dalam notasi ilmiah atau bentuk baku. Sekarang kita bahas bilangan berpangkat 0. Kenapa di sini ditulis 2? Karena nomor satunya itu ada pada pertemuan pertama, yaitu bilangan berpangkat bulat positif. Bilangan berpangkat 0 disebut juga bilangan berpangkat tak sebenarnya, karena tidak bisa dituliskan A berpangkat 0 menjadi A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya dikali A sebanyak 0 kali. Nah, jadi A berpangkat 0 itu termasuk atau disebut juga bilangan berpangkat tak sebenarnya. Jika A suatu bilangan real bukan 0, maka A berpangkat 0 sama dengan 1. Ini ada dua contoh yang bisa membuktikan bahwa A berpangkat 0 itu sama dengan 1. Yang pertama kita lihat 3 pangkat 0. Bisa kita nyatakan dengan 3 berpangkat 4 dikurang 4. Karena 4 dikurang 4 itu sama dengan 0. Sesuai dengan sifat yang telah kita pelajari pada pertemuan pertama kita, maka 3 berpangkat 4 dikurang 4 ini sama dengan 3 berpangkat 4 per 3 berpangkat 4, sehingga menghasilkan 1. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Negatif 5 berpangkat 0 menghasilkan 1 juga. Kemudian yang ketiga, bilangan berpangkat tak sebenarnya juga, yaitu bilangan berpangkat bulat negatif. Jika A suatu bilangan real bukan 0, maka A berpangkat negatif N sama dengan 1 per A berpangkat N. Contoh, ubahlah menjadi bilangan berpangkat bulat positif. 7 berpangkat negatif 3. Bisa kita ubah menjadi 1 per 7 berpangkat 3. Kemudian 2 berpangkat negatif 5 dikali 1 per 3 pangkat negatif 2. Kita ubah satu per satu. 2 pangkat negatif 5 menjadi 1 per 2 berpangkat 5. Sedangkan 1 per 3 pangkat negatif 2 menjadi 3 pangkat 2. Nah, di sini kita nampak perubahannya. Ananda lihat, kalau dia menjadi penyebut berpangkat negatif, maka untuk menjadikan pangkat positif, dia menjadi pembilang. Nah, di sini hasilnya kita kalikan, dapatlah 3 pangkat 2 per 2 pangkat 5. Selanjutnya contoh soal. Di sini sengaja Ibu tuliskan kembali sifat-sifat yang 5 yang telah kita pelajari pada pertemuan 1 ditambah sifat yang baru kita pelajari yaitu bilangan berpangkat bulat negatif. Contoh yang pertama, hitunglah hasil pemangkatan berikut.
2 pangkat negatif 2 ditambah 2 pangkat negatif 1. Kita selesaikan satu persatu. 2 berpangkat negatif 2 berubah menjadi 1/2 pangkat 2. 2 pangkat negatif 1 diubah menjadi 1/2. Sehingga kita peroleh 1/4 tambah 1/2 disamakan penyebut menjadi 3/4. Kemudian 8 berpangkat negatif 1 dikurang 2 pangkat negatif 5 sama dengan 1/8 dikurang 1/2 pangkat 5 sama dengan 1/8 tetap, kemudian 1/2 pangkat 5 berubah menjadi 1/32. Sehingga untuk mengurang kita harus samakan juga penyebut menghasilkan 3/32. Contoh yang kedua, kita disuruh menghitung hasil dari. Nah, kita perhatikan satu persatu, soalnya memang agak panjang, tetapi kita perlu kesabaran untuk menyelesaikan satu persatu dari persoalan ini. 2 pangkat 3 kali 5 pangkat negatif 3 berpangkat negatif 2 kali 2 pangkat negatif 2 kali 5 pangkat 2 berpangkat 3 sama dengan, nah kita selesaikan satu-satu. 2 pangkat 3 berpangkat negatif 2 menjadi 2 pangkat negatif 6. Ini ada kita menggunakan beberapa sifat di sini, sifat 4 dan sifat 5. Kemudian 5 berpangkat negatif 3 dipangkatkan lagi negatif 2 menjadi 5 berpangkat 6. Karena negatif 3 kali negatif 2 itu 6. Selanjutnya di sini menjadi 2 berpangkat negatif 6 kali 5 berpangkat 6. 2 dengan 2 karena bilangan pokok sama bisa kita kalikan sehingga pangkatnya kita jumlahkan sesuai dengan sifat yang nomor 2 menghasilkan 2 berpangkat negatif 12. Begitu juga dengan 5 pangkat 6 kali 5 pangkat 6 menjadi 5 berpangkat 12. Nah, karena ini berpangkat negatif, kita jadikan pangkat positif, turun dia menjadi penyebut. Jadi 5 pangkat 12 per 2 pangkat 12 sesuai dengan sifat yang nomor 6 menjadi 5/2 berpangkat 12. Kemudian yang terakhir, A pangkat 2 per B berpangkat negatif 3 kali B pangkat 2 per A pangkat 3 berpangkat negatif 2. Dengan cara yang sama, menggunakan sifat-sifat yang telah kita pelajari, diperolehlah hasilnya 1/B. Kemudian notasi ilmiah. Bilangan yang terlalu besar atau yang terlalu kecil dapat kita nyatakan dengan notasi ilmiah. Karena dengan menyatakan dengan notasi ilmiah, ini akan memudahkan kita dalam mengoperasikan bilangan yang terlalu besar ataupun terlalu kecil. Contoh, 235 juta dapat kita tulis dalam 2,35 kali 10 pangkat 8. Kemudian 0,000235 dapat ditulis menjadi 2,35 kali 10 pangkat negatif 5. Untuk menuliskan notasi ilmiah atau bentuk baku, ini bentuk umumnya A kali 10 pangkat N, di mana A ini adalah bilangan yang terletak antara 1 dan 10, sementara N itu merupakan bilangan bulat. Nah, bagaimana kita bisa menyatakan yang seperti ini?
Kalau bilangannya lebih dari 10 atau besar, terlalu besar, maka pangkatnya positif. Kita lihat, kalau dia terlalu besar, pergeseran komanya itu dari kanan ke kiri. Di sini, dari kanan ke kiri bergeser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga pengalinya 10 pangkat 8. Kemudian yang nomor 2-nya, dari kiri ke kanan pergeseran komanya. Berapa langkah dia bergeser? 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga pangkatnya negatif 5. Nah, ini soal-soal latihan yang bisa Ananda kerjakan di rumah dan diskusikan dengan teman. Kemudian, gunakan juga buku sumber untuk memperkaya wawasan Ananda sekalian. Soal latihan ini terdiri dari 5 soal. Ini butuh ketekunan dan keuletan Ananda juga dalam mengerjakan soal.